Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang landasan sosiologis, filosofis, yuridis, pembentukan undang-undang kepailitan dan PKPU di Indonesia. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Mela Khairunisa, yang kedua yaitu Taufik Hidayat, yang ketiga yaitu Sip, sip, Fira Mel, sip, Mel, Nofesa. sip, Mel, sip, Mel, sip, Mel. Iki pitah. Malah ono ya. Hai, Eh, iya. eh, Pitah. ah, Alah. mesa aku. Wes. Kok anu kono ngosek ae engko nek lagi nek ngomong malah anu. Wes ayo. Wes. Ya, saya Mel. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang landasan sosiologis, filosofis, yuridis, pembentukan undang-undang kepailitan dan PKPU di Indonesia. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Mela Khairunisa, yang kedua yaitu Taufik Hidayat, yang ketiga yaitu Fira Nofesa, yang keempat yaitu Dwi Kurniawan, yang kelima yaitu Meidiana Widianti, yang keenam yaitu Elda Luciana, yang ketujuh yaitu Arneta Putri Daulia, yang terakhir yaitu Debbie Nauri Silvani. Pada pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang KPKPU, yaitu merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Selain itu, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU, pelaku usaha atau debitur yang tidak mampu membayar utang dapat dikenakan putusan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arneta Putri Daulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sistem hukum tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan instrumen penyelesaian permasalahan perekonomian dan khususnya bagi pelaku usaha. Pada umumnya instrumen ini dapat digunakan baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam upaya keluar dari permasalahan kesulitan keuangan atau exit from financial distress. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Elda Luciana. Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang piutang pada perikatan keperdataan, pelaksanaan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 guna memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial. Dan untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Mediana Widianti. Baik, untuk selanjutnya tentang landasan filosofis. Landasan filosofis terdapat pada peraturan perundang-undangan yang akan dibangun melalui perubahan Undang-Undang KPKPU harus diarahkan kepada 1. Yang pertama, pembentukan sistem hukum kepailitan yang mengedepankan kepada penyelesaian utang yang adil bagi semua pihak. Yang kedua, memberikan perlindungan bagi kreditor pekerja sebagai pihak yang rentan kedudukan dalam kepailitan. Yang ketiga, memperhatikan keberlanjutan usaha. Yang keempat, memberikan solusi yang nyata dalam penyelesaian utang. Yang kelima, mampu mewujudkan sistem hukum yang mesejahterakan dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia, serta pelaku usaha secara menyeluruh dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Debbie Naur. Saya akan menjelaskan mengenai landasan sosialis. Syarat kepailitan yang sangat mudah dalam menyatakan kondisi kepailitan akibat kriteria fakta dan utang sederhana adalah norma dalam UU KPKPU yang dianggap terlalu sumir dan tanpa adanya penjelasan sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda oleh hakim dalam memutuskan perkara kepailitan. Saat selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fesa. Landasan sosialis.
Kondisi ini menimbulkan pandangan bahwa UU KPKPU tidak memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan kepailitan, tidak efisien, dan berbiaya mahal. Penyelesaian sangat tidak efektif, tidak adanya transparansi dalam pengurusan atau pemberesan harta pailit. Peran profesi yang krusial namun tanpa adanya pengawasan efektif oleh pemerintah untuk mendorong profesionalisme kurator pengurus permohonan PKPU oleh kreditor menjadi kendala sistem kepailitan di Indonesia diterapkan secara baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Kurniawan. Yuridis. Perkembangan UU KPKPU di Indonesia merupakan hasil perubahan dari ketentuan Fileasement Verordening Stadsblad 1905-217 yang tetap berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 1 Aturan Peralihan dalam UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Taufik Hidayat. Pada tahun 1998, dilakukan perubahan seiring dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 menyesuaikan dengan kebutuhan nasional, sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang KPKPU sejak 18 November tahun 2004. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengutip dari Ustadz Abdul Somad, yaitu berharap kepada manusia akan hampa, bersandar kepada pohon yang besar akan tumbang, bersandar pada batu akan sirna, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah tutur kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.